Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang menyangkut tentang dunia usaha maupun dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita telaah adalah tentang hubungan industrial. Hubungan industrial ini merupakan suatu hubungan antara pekerja dan manajemen yang secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kalau kita berbicara tentang hubungan industrial ini, maka di dalamnya itu mengandung suatu ruang lingkup, yang mana ruang lingkup dari hubungan industrial ini meliputi yang pertama adalah hubungan antar karyawan dan antara karyawan dengan atasan. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu hubungan kolektif antara pekerja dan manajemen. Hubungan ini sering disebut dengan hubungan persatuan pekerja dengan manajemen. Dan ruang lingkup yang ketiga di dalam hubungan industrial adalah hubungan kolektif antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Itulah ruang lingkup di dalam hubungan industrial. Hubungan industrial ini menjadi teramat penting, mengingat dengan adanya hubungan industrial ini, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang pertama dari diselenggarakannya hubungan industrial adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dari para pekerja dalam kondisi manajemen industri dan juga politik pemerintahan yang ada. Kemudian yang kedua, hubungan industrial itu diselenggarakan dalam rangka mengontrol industri, utamanya oleh negara, untuk mengatur produksi dan hubungan industri itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hubungan industrial juga bertujuan untuk melindungi hak dan juga kepentingan para pekerja. Serta yang keempat, hubungan industrial juga memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan. Itu semua adalah beberapa hal yang menjadi tujuan utama diselenggarakannya hubungan industrial. Nah,
selain ada beberapa tujuan seperti yang kita jelaskan baru saja, maka hubungan industrial ini juga memiliki fungsi yang teramat penting di dalam dunia ekonomi. Fungsi dari hubungan industrial yang pertama adalah yang menyangkut tentang negosiasi yang berkelanjutan. Dalam proses negosiasi yang berkelanjutan ini, pihak manajemen dan juga serikat pekerja duduk bersama untuk menemukan kesepakatan yang adil dan juga menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak para pekerja dan juga pihak manajemen. Kemudian fungsi yang kedua dari hubungan industrial adalah dalam rangka penyelesaian konflik dengan bijaksana. Melalui proses mediasi dan juga pendekatan yang bijaksana dalam rangka mencapai solusi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan juga dalam hal ini, untuk meredakan ketegangan antara pihak manajemen perusahaan dengan para pekerjanya. Kemudian fungsi yang ketiga dari hubungan industrial adalah dalam rangka pemberdayaan karyawan ataupun pekerja melalui partisipasi aktif. Dalam hal pemberdayaan karyawan ataupun pekerja melalui partisipasi aktif ini adalah berbagai upaya untuk memberdayakan karyawan ataupun pekerja dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi kerja dan juga kebijakan perusahaan. Nah, selanjutnya, kalau kita menelaah lebih jauh tentang hubungan industrial ini, maka tentu di dalamnya kita juga harus mengenal berbagai unsur yang ada di dalam hubungan industrial ini. Unsur-unsur yang dimaksud ataupun yang terlibat di dalam hubungan industrial ini, yang pertama adalah unsur yang berupa hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan, atau istilahnya adalah labor law. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang kemudian juga muncul yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, perangkat hukum tersebut menjadi dasar hukum untuk mengatur tentang ketenaga kerjaan, seperti halnya pihak yang berfungsi dalam hubungan industrial. Kemudian adanya peraturan perusahaan.
ketersediaan perjanjian kerja, sampai pada peraturan-peraturan lainnya yang dapat menjadikan tujuan dari hubungan industrial itu sendiri. Itu adalah unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah serikat pekerja ataupun union. Serikat pekerja merupakan wadah bagi para pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan dalam hubungan industrial ini, serikat pekerja dapat menjadi mitra bagi pengusaha dalam berbagai perundingan yang terkait dengan kondisi kerja dan upah. Serikat pekerja ini juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Nah, tentu di dalam hubungan industrial ini, yang tidak kalah penting kehadirannya adalah perusahaan yang dalam hal ini adalah manajemennya. Itulah tentang berbagai hal tentang unsur yang ada di dalam hubungan industrial ini. Dan manakala di dalam suatu entitas bisnis ataupun perusahaan itu ada hubungan industrial yang baik, maka terdapat beberapa manfaat yang bisa dipetik oleh entitas bisnis tersebut dengan adanya hubungan industrial ini. Manfaat yang pertama dari adanya hubungan industrial adalah yang menyangkut tentang produksi yang berkelanjutan. Melalui komunikasi yang baik serta perundingan-perundingan yang efektif antara manajemen dan juga para pekerja, maka masalah-masalah yang muncul di tempat kerja dapat diatasi dengan lebih cepat, sehingga kondisi tersebut tidak akan sampai mengganggu proses produksi. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah mengurangi perselisihan industrial. Dengan adanya kesepakatan dan juga hubungan yang baik antara pihak manajemen dengan pihak pekerja, maka dengan sendirinya perselisihan yang mungkin saja timbul di tempat kerja akan dapat dihindari atau setidaknya diminimalisasi dengan cepat sekaligus efektif. Kemudian manfaat yang ketiga dari adanya hubungan industrial yang baik adalah akan meningkatkan kepercayaan pada pemberi kerja. Dengan adanya peningkatan kepercayaan pada pemberi kerja, maka akan dapat mengurangi ketegangan dan juga meningkatkan keterlibatan para pekerja dalam perusahaan secara lebih maksimal. Kemudian yang keempat yaitu
bahwa hubungan industrial yang baik akan mampu menciptakan moral yang lebih baik. Pekerja yang dalam hal ini merasa dihargai dan juga didengarkan, maka mereka biasanya akan lebih termotivasi dan memiliki moral yang lebih baik. Tentu ini akan meningkatkan produktivitas dan juga kinerja para karyawan. Kemudian manfaat yang kelima yaitu kemajuan ekonomi. Dengan terciptanya suatu hubungan yang baik antara pihak manajemen dengan pihak karyawan ataupun pekerja, maka dalam hal ini perusahaan akan dapat lebih berkembang, sehingga dengan berkembangnya perusahaan, dengan sendirinya peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru akan semakin lebih terbuka. Itu adalah beberapa manfaat dari adanya hubungan industrial yang baik. Dan di dalam suatu hubungan industrial, di dalam prosesnya, di sana haruslah mengedepankan berbagai prinsip-prinsip pokok demi terjalinnya hubungan industrial yang baik. Prinsip-prinsip di dalam hubungan industrial itu, yang pertama adalah prinsip yang menyangkut tentang kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja, masyarakat, dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua adalah prinsip tentang kemitraan yang menguntungkan antara pekerja dan juga pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan juga saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan fungsional dan pembagian tugas yang jelas. Prinsip yang keempat dari hubungan industrial adalah hubungan yang menyangkut tentang kekeluargaan. Yang kelima yaitu penciptaan ketenangan berusaha dan juga ketentraman bekerja. Kemudian yang keenam yaitu prinsip yang menganut tentang upaya-upaya peningkatan produktivitas. Serta yang ketujuh yaitu prinsip yang menyangkut tentang peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, dengan adanya hubungan industrial yang baik, tentu harapannya adalah tercipta suatu pola hubungan yang menunjukkan inti dari hubungan yang baik, yaitu win-win solution. Baik itu dari sisi perusahaan maupun dari sisi para pekerja. Kita tidak menutup mata bahwa seringkali di dalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan muncul suatu dispute. Namun dengan adanya hubungan industrial yang baik ini, maka dispute-dispute yang mungkin saja muncul di dalam dunia kerja, harapannya akan terjembatani
menuju suatu solusi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari entitas bisnis ataupun perusahaan. Sehingga dengan kondisi yang kondusif ini, baik perusahaan maupun pekerja akan sama-sama akan meningkatkan kesejahteraannya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang hubungan industrial. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan pembahasan tentang tema-tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.